Dan detik ini juga ada dua pembantaian. Marilah sama-sama kita saksikan penampilan teater dari kelas 6C dengan tema Potong Bebek Angsa. Teman-teman, kembali ke sana. Orang sedang mau potong bebek angsa. Kakak tidak Jasmine. Oke, potong lah. Oke. Orang bebek angsa sudah mati. Ayo kita masak biar kita makan. Kasihan. Bebek mati ya si bebek angsa. Betul. Kata siapa? Terus darahnya bercurah ke siapa? Ya, aku lah. Aku kan suka makan bebek angsa. Makanya sama seperti ini. Kalau masak ayam kampung, darahnya ikut digulai. Is. Aku sih nggak makan darah, soalnya asmatik. Haram fatalnya makan. Gak tau enak namanya. Aku makan ayam margota, artinya makan ayam dengan darahnya. Iya, kalau aku makan babi panggang pakai darahnya. Enak tenan. Kita kan beda makan. Is. Jadi kan makan darah. Aku sama sekali gak makan daging, gak makan ikan. Oh, vegetarian dong namanya. Cinta kehidupan, cinta makhluk hidup. Napa? Kita berbeda makan. Hai teman-teman. Di sana ada pembantaian yang ada di sini. Kalau menunjukkan kita duduk. Anak-anak harap tenang.
Aku jadi kecil. Nih, kok kameranya jadi kecil nih. Wah, iya, iya. Kameranya bertiga-tiga. Apa tuh? Sadis, sadis, sadis. Semua orang yang terlibat dalam penyaliban Kristus harus diadili ke mahkamah internasional. Mahkamah Tuhan. Sadis, sadis, sadis. Ini baru pelanggaran kamu berani. Saudara-saudara, teman-temanku sekalian, kalau kita saksikan pembantaian si Bebe Angsa diperlakukan dengan wajar, bagaimana dengan Yesus? Ia dan keluarganya tidak menuntut ke mahkamah pengadilan saat itu. Ia dan keluarganya tidak menuntut ke majelis agama Yahudi, tidak menuntut ke gubernur Romawi Pontius Pilatus. Yesus menggenapi firman Tuhan, bukti kasih, anugerah, dan keselamatan. Darah Yesus tercurah. Manusia semakin beringas. Dosa-dosa selimuti kehidupan. Pencurian, perkosaan, pembunuhan, langganan terbit di koran-koran. Dari hari ke hari, kejahatan semakin tak terkendali, nafsu semakin menjadi-jadi. Oh dosa, tak ada pertobatan, penjahat tetap penjahat. Penjara sudah dibuat sebesar lapangan bola, tetap penuh penggemar. Oh dosa, neraka sudah sesak penuh, namun pintu belum juga ditutup, sebab kejahatan begitu nikmat di meja judi undian. Kejahatan ikut berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Masuk dunia maya, menyamar jadi judi online, prostitusi online, LGBT online, bahkan selingkuh online. Oh dosa, semua dosa di online. Pintu surga sudah lama dibukakan. Sepi, sepi sekali. Nabi Elia seorang diri, Henok juga seorang diri. Mereka terangkat ke surga. Siapakah mereka itu? Saudara sekalian, menurut Alkitab ada dua tokoh yang diangkat Allah ke surga tanpa harus mengalami kematian terlebih dahulu, yaitu Henok dan Elia. Henok adalah keturunan ketujuh dari Adam dan digambarkan sebagai orang yang hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Ia diangkat ke surga pada usia 365 tahun, yang relatif masih muda jika dibandingkan dengan umur manusia pada zaman itu yang bisa mencapai lebih dari 900 tahun. Saudara-saudara,
Sedangkan Elia adalah seorang nabi yang diangkat ke surga dalam angin badai setelah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkannya dari muridnya Elisa. Elia dianggap sebagai salah satu nabi terbesar dalam Perjanjian Lama dan hidup pada masa pemerintahan Raja Ahab. Kedua tokoh inilah yang digambarkan sebagai orang saleh dan suci yang selalu menaati perintah Tuhan sehingga mereka diangkat ke surga tanpa harus mengalami kematian terlebih dahulu. Oh dosa, haruskah kami mati dari dosa? Haruskah kami binasa oleh nafsu dosa? Begitu bergelimang dosa dan nafsu dosa. Hidupku, hidupmu, hidup kita penuh dosa. Hari ini kabar baik tercurah, kabar penghapusan dosa, kabar penghapusan dosa. Seorang anak manusia dipaku dan disalib harus menanggung jalan salib, jalan penuh anak dan duri dosa. Jalan keabadian dibukakan karena Dia pemilik kunci, dan lewat Dialah jalan keselamatan. Di tengah-tengah dosa umat manusia harus tercurah darah Yesus untukku, untukmu, untuk kita semua. Kita ditebus lunas, bebas dari kredit macet. Tapi hari ini kita saksikan kematian